sugesti diri ini adalah sebetulnya sugesti kan ada positif dan negatif ya. Mestinya mensugesti diri ini adalah yang positif. Mestinya gini, saya orang yang gagah, saya orang yang semangat, saya orang yang bahagia. Nah, ini sugesti diri hal yang kaitan dengan penyakit. Saya nek karo keluar rumah karena dingin mestinya sakit. Saya kalau renang kelamaan dingin mestinya ya akan sakit misalnya. Itu sugesti diri yang seperti itu. Maka sekali lagi apa yang kita pikirkan akan menjadi kenyataan. Maka sugesti yang dikatakan dirinya ini mestinya adalah hal-hal yang untuk positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 88,5 Megadrama FM, top lagunya pasti infonya. Selamat malam untuk pendengar di mana saja berada. Jumpa kembali bersama Dani Damara tentunya di Irama Live Talk bersama Inner Motivation BIM, tepat di hari Rabu di 8 Oktober 2025. Dan selama 1 jam ke depan kita akan berbincang-bincang terkait dengan Inner Motivation seperti itu ya. Dan sebelum masuk ke tema kita pada malam hari ini, mungkin kita sapa terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir di studio Irama FM. Selamat malam untuk Dr. Andes Fatur Rahman MM. Selamat malam Pak Ahmad. Malam. Oke Pak Ahmad, mungkin sebelum masuk ke tema kita pada malam hari ini, monggo bisa disapa terlebih dahulu para pendengar kita Pak Ahmad. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, para pendengar di seluruh dunia ini yang berbahagia, yang bisa mendengarkan baik langsung maupun besok dengan YouTube-nya. Mudah-mudahan pada malam hari ini yang secara langsung dari yang kurang sehat menjadi lebih sehat. Amin. Bagi yang kurang bahagia menjadi bahagia. Amin. Yang rasanya kurang nyaman lebih nyaman karena ada pencerahan dari diskusi kita nanti. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan, tujuan para pendengar menjadi tercapai sehingga menjadi orang yang sukses. Dan ini Purworejo agak panas ya. Panas suhunya maksudnya. Suhu udara bukan, tapi mudah-mudahan tetap suhu hati. Tetap sejuk. Amin. Sesejuk di ruangan AC. Betul. Oke, dan tema kita pada malam hari ini adalah pencegahan penyakit dengan kekuatan pikiran, Pak Pat. Mungkin bisa dijelaskan mengapa mengambil tema ini, Pak Pat? Iya, pada malam hari ini kita akan membahas pembahasan kita tentang pencegahan penyakit dengan kekuatan pikiran. Ya. Ketoknya kok bombastis apa iya? Penyakitnya ya pakai obat, pakai luka ya pakai apa? Nah, ini kok pakai pikiran apa iya? Ya, kita memang berbicara tentang wilayah motivasi, wilayah kita selalu menggunakan inner motivation adalah karena memang dari diri kita itu ada potensi. Sekali lagi ada potensi yang berbagai potensi lah. Pembahasan malam ini adalah potensi diri kita ini untuk pencegahan penyakit. Namun sebagai prolog kami tidak akan mencampuri tentang pencegahan penyakit secara medis. Secara medis, kami pun ketika ada seseorang yang sudah kena penyakit kemudian agak parah, tetap saya menyarankan tetap ke dokter ya. Kemudian ke rumah sakit atau ke paramedis atau medis lah. Namun sekali lagi ini adalah satu sisi kajian kita, pembahasan kita adalah dari diri kita sendiri yang sebetulnya punya obat yang luar biasa, potensi luar biasa untuk pencegahan penyakit dengan kekuatan pikiran. Sekali lagi ini kita adalah lebih ke konsentrasi nanti pencegahan jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai terjadi, namanya sebelum terjadi kan jangan sampai melakukan gitu. Namun seandainya sudah terjadi ya nanti kita ada diskusi untuk kita sampaikan kira-kira obat versi inner motivation. Seperti jadi bukan dari segi medis gitu nggak Pak ya. Jadi
kalau yang bertanya-tanya kok nggak ada antibiotiknya, bukan di situ ranahnya. Seperti itu Bapak. Oke, untuk para pendengar yang mau bertanya-tanya ini bisa lewat WhatsApp kita di 081392696815, bisa SMS ataupun WhatsApp ya. Nah Pak Afat nih, mungkin bisa dijelaskan terkait penyebab penyakit melalui pikiran ini seperti apa saja, monggo Pak Afat. Ya. Sebelum lanjut, ini sebetulnya juga latar belakang ya. Kemarin ada yang bertanya bagaimana pikiran itu bisa menjelma menjadi penyakit. Nah, inilah jawabannya. Di sini, berarti di sini jawabnya. Ya, yang kemarin pertanyaannya mungkin hanya berapa detik, ini akan bahas 1 jam. Bisa lengkap jadi apa? Nah, insya Allah lengkap, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan kita untuk menjaga dan merawat kualitas hidup kita secara jasmani. Penyakit itu kan ada sebab penyakit. Ini ada 2. Yang pertama adalah secara fisik memang ada penyakit, yaitu yang disebut dengan penyakit sebabnya adalah organis, secara organis. Nanti mungkin karena wabah, kemudian karena kecelakaan, karena digigit nyamuk. Jadi sakit soalnya. sakit. Kalau saya cerita sakit gigi, bosan tidak mau cerita. Saya ceritakan. Nah, ini adalah yang sifatnya penyakit dari organis atau dari tubuh. Memang itu tadi bisa karena penyebaran penyakit, bisa karena kecelakaan ya, maksudnya kena pisau atau apa. Nah, itu organis. Kemudian yang kedua itu adalah penyakit yang muncul karena pola seseorang. Apakah itu emosinya, apakah pikirannya. Emosi ini dalam arti menata hati, yang hatinya kurang tertata maksudnya. Yang hatinya kurang tertata dan bagus, akhirnya akan memunculkan penyakit. Pikirannya nyeleweng. Nyeleweng dalam arti, bukan nyeleweng dalam arti hubungan jenis perempuan laki-laki, bukan ya. Maksudnya pikiran itu mestinya kan lurus, kan yang baik-baik. Ternyata pikiran ini kan hal-hal yang kejelek. Nah, ini maksud saya yang dimaksud kami nyeleweng tadi itu adalah seperti itu ya, sehingga nanti akan memunculkan penyakit fisik. Pertama pola bahasa kasarnya kelakuan ya. Kelakuan ini, pikiran dan kelakuan ini, hati ya, kalau orang Jawa mengatakan istilah kita emosi, itu akan berakibat pada jadi sakit. Nah, itu nanti akan kita bahas. Ini kami berdasarkan bukunya Adi Gunawan yang banyak kami literaturnya dari beliau, penulis aktif tentang main power, kekuatan pikiran dan kekuatan emosi. Ini saya banyak belajar dengan beliau tapi lewat buku karena belum pernah ketemu secara langsung. Dan literatur yang lain juga. Gitu. Oke, nah jadi akan membahas tentang penyebab sakit fisik karena pikiran atau psikomatis nih Pak. Monggo apa saja nih Pak? Ya, sebelum lanjutan tadi saya sampaikan bahwa di samping kami belajar dengan literatur dengan Pak Pram, kami juga pengalaman terapis tentang hal-hal yang sifatnya ringan-ringan ya, ringan-ringan, sehingga ini nanti berdasarkan literatur dan pengalaman praktisi terapis nanti mudah-mudahan ini untuk menambah wacana kita untuk berhati-hati tentang penggunaan pikiran dan emosi. Baik, kemudian ini sakit yang disebabkan oleh psikomatis atau oleh pikiran kita atau emosi kita. Itu yang pertama adalah motivasi. Loh, motivasi kok dari sakit? Kok bisa ini motivasi? Jadi gini, gimana Pak? Ini motivasi yang kelihatannya bagus, namun sebetulnya tidak bagus. Contoh gini misalnya, seseorang pegawai, karyawan atau apa namanya. Karyawan dengan pegawai sebenarnya sama ya. Pegawai kesannya wah bergengsi, karyawan kesannya sebenarnya sama. Nah, ini di suatu instansi atau perusahaan katakanlah gini ya. Nah, kemudian dia sebagai pekerja, sebagai karyawan, sebagai pegawai, dia merasa terlalu banyak beban pekerjaan yang luar biasa, sehingga apa-apa merasa dia itu tidak kurang nyaman dengan beban kerja yang banyak sekali. Nah, kemudian motivasinya apa? Dalam pikirannya dia bawah sadar atau emosinya,
saya sakit lah. Sampai segitu ya. Iya, saya tak sakit lah. Begitu sakit kan saya dapat izin, saya dapat cuti. Okay. Saya nggak seperti itu bla 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 bla. Nah, ini akhirnya apa? Dengan proses kita telah membahas tentang kekuatan pikiran. Apapun yang dipikirkan itu akan menjadi kenyataan. Maka yang dipikirkan sakit, maka akhirnya jadi sakit. Gitu. Nah, sakit ini ada beberapa kasus, ini pengalaman banyak kasus. Ada yang akhirnya demam, ada yang pilek, ada yang jantung dan lain-lain. Ini banyak. Akhirnya muncul ya penyakit yang namanya penyakit fisik. Gitu. Awalnya dari itu. Awalnya dari lepas dari tanggung jawab sebagai karyawan, sebagai wah tak ngasuh, tak istilah ben sakit, ketika sakit kan kena punya alasan untuk tidak mengerjakan itu loh. Akhirnya benar-benar sakit padahal tadinya sehat. Padahal mestinya dia dengan banyak pekerjaan, kemudian dia katalah ini guyon matang, kemudian doping, minum telur. Nah, saya ngomong 10 itu ya. Saya nggak serius. Terlalu benar, Pak. Over. Ya, mungkin cukup 2 lah maksimal. Kemudian kayak madu dan lain misalnya itu resep Jawa tradisional katalah. Nah, saya tidak ngomong tentang obat-obatan yang itu. Ini mestinya seperti itu misalnya untuk kekuatan sehingga dia lebih sukses. Tapi ternyata untuk biar tubuhnya nyaman, ini kan bawah sadarnya mengatakan rasa kosornya buat gue loro lah. Kira-kira seperti itulah kira-kira dalamnya. Maka ini adalah motivasi sebetulnya dalam dirinya ini ada bagian diri yang mengatakan seperti itu biar kamu tidak terlalu capek, kamu sakit lah. Kira-kira seperti itu. Tapi sebenarnya sakit sendiri kan ya capek lah. Iya, betul. Nah, ini yang salah. Jadi pertama adalah motivasi. Kemudian ini ada cerita betul, benar jadi. Ada seseorang gini, wah saya kok nggak pede ya. Biar saya pede, saya pakai kacamata lah. Tapi pakai kacamata kalau nggak punya alasan sakit ya nggak nyaman. Akhirnya ini benar terjadi. Akhirnya dia minus, matanya minus. Akhirnya mata minus, kemudian akhirnya dia benar pakai kacamata dan ya juga pede. Tapi kan pakai kacamata minus gitu. Sesuai dengan apa yang diharapkan. Iya, diharapkan. Kemudian ada kasus lagi, kasus lagi. Ini sebenarnya motivasi ini. Ada seorang yang giginya itu nggak rata depan. Wah, nggak rata gimana ya? Saya pengen rata, mungkin diompong lah. Nanti kan ganti uang ganti gigi palsu. Dan itu terjadi betul. betul. Akhirnya jadilah yang tadi dia masih katakanlah masih lajang lah dekat SMA itu. Kemudian dia ceritanya pas kerja bakti, kemudian kena bambu giginya yang agak nongol sedikit ya di itu, kemudian putus. Akhirnya daripada putus akhirnya cabut sekalian, kemudian gantilah gigi palsu. Jadilah giginya rata. Tapi saya dia kerja bakti jadi nggak jago BPJS. BPJS jadinya. Ya sebenarnya ini tadinya nggak ada kaitan dengan kerja bakti, tapi kecelakaan kerjanya itu loh. Kecelakaan kerjanya sebagai proses bahwa tadinya giginya agak nongol satu, kemudian dengan dipres bambu itu akhirnya dicabut dan akhirnya melalui tukang gigi akhirnya jadilah gigi yang rata. Jadi ini penyebab fisik yang pertama adalah motivasi, tapi motivasi yang kurang pas. Kemudian kalau ada yang mengatakan kalau memori sakit ini seperti apa sih Pak yang dimaksud? Nah, gini, mungkin saya cerita sepintas saja. Yang namanya pikiran itu kan ada pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, pikiran sadar itu sebetulnya hanya sekitar 80%. 8% atau 10%, 12% tepatnya. Nah, kemudian yang 80 sekian persen itu bawah sadar. Nah, bawah sadar ini lah yang menyimpan file memori itu ada di situ. Jadi kalau sadar itu kata prosesor apa namanya ya, kalau yang bawah sadar itu yang tempat penyimpan harddisknya. Harddisknya itu 80% lebih. Nah, inilah akhirnya tadi disampaikan bahwa memori sakit itu pernah sakit itu memorinya rekamannya itu ada di bawah pikiran di bawah sadar. Nah,
di situ kemudian gini, contohnya gini, ada seseorang yang sakit malaria katakanlah, atau yang apa ya, katakanlah malaria gitu aja lah. Nah kemudian memori di sana itu kan masih tersimpan yang namanya apa di pikiran bawah sadar. Sadar udah lupa, tapi di sana masih terekam. Nah kemudian mungkin ada kaitan dengan wah ini musim malaria lagi. Kan Purworejo juga pernah malaria, kemudian pernah zero, kemudian pernah muncul lagi. Betul, ya, muncul lagi. Nah kemudian waduh kena lagi saya ini. Nah dengan kata-kata itu sekali lagi pikiran bawah sadar akan memproses itu. Proses itu. Lah kemudian bawah sadarnya pernah ada rekaman dulu. Akhirnya itulah mempercepat proses, kemudian muncullah dia kena penyakit itu lagi. Itu lagi. Tadi ada memori-memori yang penyakit-penyakit dulu itu kan memorinya tidak hilang. Orang yang pernah sakit apa yang berat, misalnya sakit perut, kemudian asam lambung misalnya gitu. Itu yang sering terjadi, asam lambung kadang kambuh-kambuhan ya, kambuh-kambuhan. Nah itulah yang sering juga terjadi karena filenya di sana ada, kemudian ketika dia waduh kurang tidur, wah ada masalah, kambuh lagi. Nah itulah tadi mindset atau pikiran sadar akhirnya memanggil dengan tik tadi itu, akhirnya muncullah penyakit itu. Sehingga pikiran ini sekali lagi menjawab yang pertanyaan dulu itu, ini adalah akhirnya menjadi penyakit fisik kembali karena ada memori. Jadi memori sakit itu kayak udah pernah sakit terus terpanggil lagi gitu. Iya. Gitu, ya. Nah jadi penyebab sakit fisik karena pikiran atau psikosomatis itu motivasi, memori sakit, kemudian ada apa lagi nih Pak? Ya kemudian ini dalam psikosomatik atau pikiran atau diri kita itu ada namanya konflik. Nah, konflik itu ada konflik internal dan konflik eksternal. Internal contohnya gini. Tadi malam mulai tidur baru jam 1:30. Kemudian tadi katakanlah bagi seorang muslim subuhan. Kemudian ketika setelah sholat subuhan, kemudian nah ini saya mau tidur apa bangun? Kamu tidur lah, kalau di malam kan capek. Kurang tidur. Apa tidur? Yang namanya setelah subuhan itu kan nggak bagus untuk tidur. Nah ini kan kontra. Ini curhat saya nanti jadi pagi. Kayaknya sama. Ada di malam sampai malam. Nah ini akhirnya ketika konflik ini tidak didamaikan, akan muncullah penyakit nanti. Paling tidak penyakit pusing. Sing sering itu pusing, kemudian gliur-gliur, enggak nyaman. Ini karena dua-duanya dominan. Satu sisi ada bagian tubuh. Saya mungkin suatu ketika akan cerita part. Tadi tubuh kita itu ada beberapa bagian-bagian ya. Tapi saya akan cerita ada bagian tubuh yang kasihan, kamu tidur aja lah, tadi malam hanya tidurnya hanya 2 jam, kasihan kamu apa tubuhnya. Terus yang bagian yang lain, nggak apa-apa, ini banyak pekerjaan, kalau untuk tidur ya molor aja, nanti ya malu dengan tetangga kok dengar wor misalnya karena misalnya di perumahan kan dindingnya dekat. Nah kemudian kan juga banyak kegiatan yang harus diselesaikan, misalnya kan ketika konflik itu itulah yang terjadi. Nah kemudian ini contoh kasus ini ya benar-benar seorang terapis Pak Adi Gunawan, ada seorang laki-laki kemudian dia ini bukan selingkuh ya, tapi punya mempunyai apa istilahnya nikah lagi. Lah ketika nikah lagi, kemudian ini saya ceritanya objeknya adalah si istri pertama. Istri pertama ini ya bisa membayangkan seandainya seseorang itu jadi istri pertama, ada ya, kemudian ada datang istri kedua, padahal istri pertama tempat berjuang, kemudian dari awal setelah sukses kemudian lagi ya. Itu saya akan ditelimi. Padahal yang kalau kita berbicara secara agama ya boleh-boleh saja.
Nah, ini akan terjadi konflik di diri seorang wanita tadi itu. Akan mengikhlaskan, mosok saya berjuang bareng-bareng kemudian dibagi dua, berbagi dua lain. Kemudian kalau tidak, kok saya jadi istri yang tidak taat ya. Inilah konflik. Konflik. Lah akhirnya konflik yang luar biasa. Nah ini kan saya yakin itu seandainya itu terjadi, kebanyakan orang itu akan konfliknya luar biasa ini. Makanya kemudian yang istri tua itu yang pertama, maksud istri pertama, istri kedua boleh saja lebih tua kan bisa saja lah. tapi banyaknya lebih muda biasanya. Itu aja. Tapi bisa saja. Nah ini kemudian si istri yang pertama tadi itu kan kemudian konflik yang luar biasa sekali lagi. Akhirnya muncul banyak penyakit di situ. Muncul penyakit. Awalnya adalah dari pikiran. Akhirnya muncullah banyak penyakit di situ. Ya, saya membayangkan istri yang pertama sudah lebih tua, kemudian berpikir seperti itu, maka lebih cepatlah tua. Makin cepat tua. Kemudian karena sudah tua, maka akan tersingkirlah. Nah, ini bagi istri yang pertama tetap semangat dan ikhlas, dan yakinlah dengan keikhlasan istri pertama akan menjadi lebih semangat dan mungkin awet mudanya akan terjaga. Gitu. Jadi ini adalah orang sakit karena adanya konflik internal, apakah itu konflik eksternal. Banyak kasus-kasus yang akan terjadi konflik di dalam diri yang akhirnya memunculkan jadi penyakit. Jadi konflik itu ada internal sama eksternal gitu ya, Pak Afat. Nah, Pak Afat, saya pernah dengar katanya imprint. Nah, imprint di sini itu maksudnya seperti apa sih, Pak Afat? Monggo, Pak Afat. Oke. Jadi gini, imprint itu kan gini loh. Mungkin contoh aja lah. Siap. Ketika di desa, mungkin desa kalau dulu nggak berbeda dengan, tapi yang akhir-akhir ini lah. Kalau anak-anak itu hujan-hujanan, biasanya mak-maknya, ibunya, hujan-hujanan, pilek. Iya, betul. Gitu. Nah, itu pilek. Nah, ketika ini kata-kata dari orang tua, orang yang berpunya kekuatan, punya wibawa atau punya apa istilahnya ya, ini akhirnya masuk pada diri anak. Makanya kemudian ini mudah pilek. Pilek ketika si anak tadi dikata-katain disugesti, tapi sugesti negatif oleh orang lain ya, itu akhirnya dia menjadi pilek, dan pileknya itu akan menjadi rawan sampai tua pun seperti itu. Ketika dia hujan-hujan pasti akan pilek. Ini kasus terjadi betul. Jadi akhirnya di justice atau disugesti orang lain yang punya power, terutama bahwa kalau hujan-hujanan akan jadi pilek, dan itu berlangsung terus-terusan. Nah ini makanya hati-hati bagi orang tua kalau mengatakan hujan-hujanan misalnya nggak pilek, lah jangan seperti itu kata-kata itu. Nah ini mestinya ya hujan-hujanan, setelah hujan ya biar aja hujan sebentar ya, kemudian mandi ya, gitu aja. Terus pakai air hangat misalnya. Tapi itu kata-kata itu tidak hanya dengan kata-kata maksud saya, tapi dalam pikirannya dia juga seperti itu. Karena kalau ibunya tetap pikiran, saya ngomong tapi pikirannya ya tetap pilek, jangan, sama aja. Nah makanya main power kekuatan pikiran itu luar biasa. Makanya jangan digunakan untuk hal-hal yang seperti itu. Kalau anak-anak menurut saya, tapi hujan ya biarkan hujan, tapi ya sudah dingin, sudah selesai, kita biar seger kan misalnya. Tadi yang tadinya kata-katanya enggak pilek, enggak sakit, ya kita mandi biar hangat, biar tambah sehat kan gitu. Nanti kata-katanya itu dibalik dan menjadi positif. Nah kemudian ini terjadi juga kasus gini, ini ada seorang operasi, dioperasi, kemudian yang mengoperasikan dia di Patiroso apa namanya? Di ini Pak. Ya pokoknya nggak sadar lah, nggak sadar. Teori pikiran bahwa seseorang yang di antara tidur dan tidak atau suasana hipnosis itu dia tidak bisa mengatakan apa-apa, tapi bisa mendengarkan. Nah ada seorang dokter mengatakan nanti setelah operasi akan tidak menjadi biasa.
kata-kata tidak biasa ini diterjemahkan oleh si pasien tadi karena dengar, waduh, setelah operasi berarti ono si perubahan ini. Perubahan apa? Nah, yang dimaksud kata-kata oleh dokter dengan apa yang persepsi oleh pasien itu berbeda. Maksudnya berbeda dari tadi yang menjadi sakit menjadi sehat gitu maksudnya. Maksudnya itu. Tapi diterjemahkan oleh si pasien tadi, waduh, ini berarti nggak sukses ini. Yang tadi misalnya, tapi cuma di sana nggak dijelaskan operasinya apa. Misalnya operasinya bagian mulut misalnya. Nah, ini yang tadinya cacat sumbing ya. Sumbing kemudian sudah menjadi berbeda dengan dulunya, berarti kan jadi normal. Betul. Nah, persepsinya mungkin kalau di sana berbeda, berarti berbeda dengan yang lain. Agak mencong bagaimana? Dijahit rapat tapi agak mencong misalnya. Nah, akhirnya jadilah seperti itu. Nah, ini yang termasuk disebutkan tadi adalah Imrin tadi itu. Tadi kemudian narasi-narasi orang-orang yang berpengaruh pada dia ini akan menjadi kenyataan karena dia menerima sugesti itu. Namun sebetulnya kalau dia menolak, wah ya, nggak mungkin, bagi saya nggak mungkin. Bisa saja itu sebagai penolakan. Makanya ini sekaligus judulnya adalah pencegahan penyakit, yaitu dengan cara seperti itu. Tapi kadang-kadang bagi anak ya manut aja ya. yang ngendiko langsung masuk saja. Nah, ini yang terjadi. Jadi Imrin termasuk juga ini adalah menjadikan sakit fisik dari pikiran tadi. Oke, nah untuk para pendengar yang mau bertanya-tanya ini bisa lewat WhatsApp kita di 081392696815 ya. Masih dengan tema kita ini pencegahan penyakit dengan kekuatan pikiran. Tadi Imrin apa Afat ya? Iya. Bagaimana kalau penyebab sakit fisik ini karena pikiran atau psikosomatis dari sugesti diri ini seperti apa Mas Afat? Ya, sugesti diri ini adalah sebetulnya sugesti kan ada positif dan negatif ya. Mestinya mensugesti diri ini adalah yang positif. Mestinya gini, saya orang yang gagah, saya orang yang semangat, saya orang yang bahagia. Maka ketika mengatakan seperti itu akan seperti bentuknya. Coba seseorang mencoba mengatakan saya sedang sakit, kan ya gini. Saya sehat, wah semangat. Nah, ini ketika seseorang ini mensugesti diri bahwa saya itu orang yang tidak berguna, saya pendidikan rendah, akhirnya saya orang yang terpinggirkan dan saya juga akan menjadi orang yang sakit karena tidak bla 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 misalnya. Nah, ini sugesti diri hal yang kaitan dengan penyakit. Saya kalau keluar rumah karena dingin mesti ini sakit. Saya kalau renang kelamaan dingin mestinya ya akan sakit misalnya. Itu sugesti diri yang seperti itu. Maka sekali lagi apa yang kita pikirkan akan menjadi kenyataan. Maka sugesti-sugesti yang dikatakan dirinya ini mestinya adalah hal-hal yang untuk positif. Misalnya yang positif adalah saya sehat, saya bahagia, saya saya sukses. Mestinya seperti itu. Namun yang kadang-kadang yaitu tadi, rasanya sumpek, kadang gitu tuh Pak. Rasanya kok wah ini ya nggak nyaman lah. Wah gitu rasanya kok nyaman. Ya ini adalah sugesti dari, makanya langsung dirubah, langsung dibunuh hal-hal yang sifatnya perasaan-perasaan nggak nyaman itu menjadi hal yang positif. Maka orang yang selalu confident, orang yang selalu positif, maka dia akan selalu positif juga hasilnya, baik itu fisik maupun kinerja atau juga cita-cita dan lain-lain. Sugesti adalah sesuatu hal yang diucapkan untuk diri sendiri. Kalau itu negatif atau itu yang sifatnya penyakit akan menjadi sakit. Tapi kalau itu sifatnya semangat kemudian menjadi sehat atau obat, itu juga pun akan menjadi sehat. Jadi mensugesti diri yang positif gitu Pak ya. Iya. Nah, untuk kalau identifikasi nih Pak, apa korelasinya dengan penyebab sakit fisik karena pikirannya sendiri Pak Afat? Sehingga identifikasi gini. Jadi bahwa seseorang ini yang sedang sakit, wah
kalau itu dia penyakitnya apa, katakanlah misalnya contoh gini, ketika COVID gitu, wah banyak orang kena COVID seperti ini, dia sakitnya seperti ini, kemudian pinggangnya sakit, kemudian tidak bisa apa nyium bau, bau dan bla 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 bla. Wah, kalau seperti itu, ini musimnya ke sana, ya paling saya juga aja kena. Oh gitu ya. Nah, itu akhirnya juga apa yang tipe-tipe penyakit COVID, ya itu akan seperti itu. Tadi ciri-cirinya yang tadi itu tidak bisa apa mencium bau, kemudian tidak bisa merasakan manis atau pahit. Gitu. Sebetulnya kalau tidak bisa merasakan pahit sebetulnya nggak apa-apa ya. malah. Tapi masalahnya tidak bisa merasakan manisnya itu loh. Bikin bingung ya. Bingung. Nah, kemudian sakit tenggorokan, pernafasan misalnya. Lah, karena seperti itu maka akhirnya jadilah ke sana. Jadi akhirnya penyakit akan muncul karena identifikasi diri yang seperti itu. Jadi kita mengidentifikasi jadi timbul penyakit itu ya Pak? Iya. Ya, Iya. Nah untuk pengalaman masa lalu sendiri nih Pak, apakah pengalaman masa lalu ini bisa menjadi penyebab sakit fisik karena pikiran itu sendiri? Iya. Gini, penyakit ini kan kaitan dengan pengalaman masa lalu. Ya. Ini lagi kasus ya, contoh kasus terjadi. Jadi ada seorang laki-laki, kebetulan saya laki-laki ini, sama. tapi kan tidak semua laki-laki. Tidak semua laki-laki lirik lagu itu Pak. Ini kasus ada seorang laki-laki yang selingkuh pun nggak mungkin dengan laki-laki ya, tapi dengan perempuan juga akhirnya. Tapi sebenarnya kan sama-sama selingkuh. Nah ini kan kebetulan ceritanya kan ini si seseorang laki-laki sudah punya istri, kemudian sang istri juga sudah punya suami. Dulu kan ketika sekolah itu adalah pacarnya gitu. Lah begitu ketemu akhirnya komunikasi bla 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 bla, akhirnya terjadilah yang tadinya dua tubuh menjadi satu tubuh kan gitu. Nah kemudian si itu dilaksanakan hanya satu kali. Kemudian si laki-laki ini kan akhirnya merasa bersalah ya. Merasa bersalah. Nah, merasa bersalah ini akhirnya dia kan ya secara lahir, secara sadar dia minta maaf, ya bla bla bla, tidak akan mengulangi lagi bla bla bla. Itu kan dalam keadaan sadar. Walaupun dengan materai 10.000 tangan misalnya pernyataan. Namun ini kan hanya sifatnya sadar. Nah, kemudian ini pengalaman masa lalu, makanya ketika dia sadar dan merasa bersalah, maka akhirnya ini si laki-laki ini kan merasa bersalah, dan bersalahnya benar-benar pikiran bawah sadarnya, tapi bawah sadarnya benar-benar akhirnya menghukum dirinya di bagian part yang tubuhnya yang nongol itu tidak berfungsi, tidak berfungsi karena merasa bersalah yang benar-benar bersalah, akhirnya guru kamu saya hidup nggak nyaman. Gara-gara kamu, kalau saya ingat langsung berdebar-debar. Gara-gara kamu. Nah ini akhirnya jadilah penyakit fisik yang bagian kelaki-lakian itu tidak berfungsi. Ini adalah cerita seorang terapis yang menterapi seperti itu. Jadi yang tadinya pikiran, sebetulnya kejadiannya pertama bukan pikiran, itu ya benar-benar terjadi, tapi yang akhirnya menjadi pikiran adalah pikiran bersalah tadi itu, bersalah yang akhirnya salah ini ya sebetulnya bersalah itu ya bagus, yang merasa bersalah karena tidak tanduk tidak tambah lagi stop. Namun ini yang salah adalah ketika masa lalu itu diingatkan terus, kemudian mestinya dia kan minta maaf, bukan menghukum bagian tadi itu, gara-gara kamu ya enggak, kamu kan sudah terjadi. Kalau bahasa agama kan ada namanya rukun iman, itu kan yang terakhir adalah iman kepada takdir ya. Tetap apapun sudah terjadi ya sudahlah, itu sudah ditakdirkan seperti itu, ya kita mohon maaf pada Allah, pada Tuhan, kemudian ya sudah lah gitu. Nah ini terus dipikirkan terus, bawah sadarnya ini yang akhirnya menghukum diri, bagian diri yang akhirnya tidak berfungsi. Ini diantaranya
penyakit fisik karena pengalaman masa lalu. Oke. Nah, kalau masalah saat ini Pak, contoh kasusnya dari kasus masalah saat ini seperti apa Pak? Tadi ini kan pengalaman tadi itu kan pengalaman masa lalu ya, Betul, ya. masa lalu. Nah kemudian masalah saat ini, Nah, ini ya saya yang ngamati aja dan juga saya mengatakan pernah tapi juga enggak, maksudnya ya hanya proses biasa lah. Tadi gini, saya ngamati dan banyak cerita. Oke. Itu teman ada yang berkaitan dengan masalah hukum. Ya. Hukum. Seseorang kemudian ini hukum karena dianggap kriminal, kemudian dianggap kriminal oleh penyelidik, kemudian dipanggil pakai surat panggilan sebagai saksi, saksi. Itu dengan panggilan resmi berstempel dengan panggilan sebagai saksi saja sudah bingung itu. Pasti. Sudah bingung, sudah jantung berdebar, kemudian tidak bisa tidur, insomnia, kemudian makan nggak nyaman, akhirnya pusing dan muntah-muntah. Nah, ini adalah akibat dari pikiran masalah yang belum belum selesai. Nah, ketika prosesnya kebetulan kan dia hanya sampai saksi, kemudian memang dia hanya benar-benar saksi. Nah, kemudian sampai proses pengadilan ya dia hanya sebagai saksi, bukan terdakwa. Nah, setelah selesai ya dia nyaman. Namun ketika proses yang namanya seseorang itu dipanggil polisi atau kejaksaan, wah itu ya nggak nyaman betul. Pasti panik banget. Iya, jangan-jangan meluas aja. Kemana-mana ini. Ya orang mungkin ya ini mudah-mudahan prediksi saya salah. Orang kelihatannya pede, tapi sebetulnya dalam batinnya ada yang bisa tidak disembunyikan. Waduh, ya paling tidak tuh dan ya itu betul. Ini sekiranya ini adalah proses hukum yang belum selesai. Kemudian anak gini, ini juga terjadi kasus. Tadi ada anak itu kalau tiap hari Senin itu dia muntah-muntah, pusing, kemudian sakit perut. Ya kalau Senin, tiap hari Senin itu ada namanya sekolah fobia namanya. Nah kemudian setelah dicek, diteliti, kemudian diterapi seorang oleh Pak Gunawan, dia dikatakan bahwa kenapa itu terjadi tiap hari Senin pagi, karena ada guru Senin pagi itu yang sering marah-marah pada anak, dan dia yang pernah dipermalukan, dia pernah yang dimarahi gitu. Sehingga kalau Senin pagi jam pertama atau awal pertama ketemu dan dia, makanya mau sekolah seperti mual seperti itu. Nah ini akhirnya ya seperti itu terus terjadi tiap Senin kan. Nah kemudian ya setelah tidak sekolah, tidak ketemu dia dengan hari Senin, tidak ketemu dengan guru itu ya selesai penyakitnya. Nah ini adalah penyakit psikosomatis yang karena ada masalah yang belum terselesaikan atau masih ketemu terus. Makanya ya solusinya bagaimana? Ya udah kita memaafkan dengan orang yang tersebut, mengikhlaskan bahwa dia adalah sebagai guru memang tugasnya mendidik kan banyak cara. Ada yang model dengan marah, ada model yang model mentelengi misalnya. Ada yang model awas sentrean, ada yang model gini mas jelas. Itu bagus nggak kan seperti itu? Enggak Pak, ya jangan diulangi ya misalnya. Itu kan banyak, tapi pada dasarnya saya tidak akan mentolerir orang yang guru yang dengan keras seperti itu. Tapi maksudnya saya mau menyampaikan dari sisi anak, dari sana biar dia tidak kena penyakit tadi itu. Maka sudah ikhlaskan aja, memang guru seperti itu. Banyak cara untuk membina. Ya saya termasuk siswa ketika tahun 70-an ya. Bahkan sampai SMP kalau salah kadangnya pakai namanya tuding dulu yang buat dari pring itu yang seperti walsa. Kemudian saya totok ya jatuh. Kalau sekarang kalau seperti itu ya langsung laporkan kasus. Kalau dulu ya biasa seperti itu dan ya biasa. Kemudian kok salah sentrek ya biasa. Ya dulu. Tapi ya itulah sekali lagi dulu. Makanya kemudian saya melihatnya bukan dari sebagai gurunya atau
pelaksanaan. Tapi saya melihatnya ini dari korban, ya jangan pernah merasa bahwa itu adalah didolimi, tapi itu adalah sebagai salah satu cara guru mendidik dan mestinya berterima kasih. Terima kasih. Ya, kemudian makanya anak-anak yang sekarang jadi sukses kemudian dengan didikan orang tua misalnya dengan keras, nah ini kadang-kadang kalau anak sekarang itu dendam, wah bapak kok ini mati tak dungak gitu. Tapi jangan pernah seperti ini. Nah mestinya itu justru malah dia itu sangat terima kasih, coba kalau saya tidak dididik dengan keras oleh bapak saya, makanya ini saya mungkin sudah nggak jadi orang, mungkin jadi gelandangan untuk apa, tapi dengan didikan keras bapak akhirnya jadi orang yang sukses seperti ini. Makanya dengan didikan keras sering tabuk, keplak atau disuruh apa, justru mestinya terima kasih kan ini. Tapi ya itulah mestinya seperti itu. Kalau mau menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang tadi anak yang soleh, yaitu mendoakan kepada orang tua. Yang tadi itu saya katakan guyonan itu jangan terjadi lah. Jangan terjadi. Nah itu sehingga orang yang sukses adalah karena itu. Kemudian satu hal lagi agak menanjang sedikit ini ya. Ini ada seseorang yang mengatakan gini, ada kasus-kasus anak nakal. Ini yang mungkin karena nakal atau tidak mestinya ya, atau kreatif yang negatif ya. Kreatif negatif ya. Ya. Ini karena di rumah ini ada figur ayah yang kurang eksis. Maksudnya gini, ayah kalau di rumah ini hanya yaudah terserah ibumu lah, ya wis manut wae lah misalnya. Nah, ini si anak ini terutama anak laki-laki ini dia tidak ada figur yang ada di rumah yang kuat gitu. Bapak itu kan mestinya adalah sebagai penjaga rumah, sebagai figur yang kuat melindungi di rumah gitu. Ya maaf, yang melindungi bukan anjing ya. Keamanan. Bukan keamanan di situ. Nah, ini apa harus ada bapak itu atau ayah atau abah atau apa namanya sebutan itu adalah harus sebagai pelindung dan harus punya power dalam keluarga. Nah ini akan sebagai panutan terutama anak laki-laki, itulah yang namanya ayah seperti itu. Masuk ayah kok sama ibu takut apa-apa. Nah ini banyak kasus terjadi, akhirnya kenakalan remaja, kenakalan itu ada karena figur orang tua atau ayah yang seperti itu, atau bahkan di rumah tidak ada ayah bahkan kan seperti itu, sehingga satu sisi nggak ada yang ditakutkan, takut dalam arti positif ya, karena pelanggaran hal-hal yang negatif tidak ada yang ditakuti, sehingga itulah yang terjadi. Makanya bagi ayah-ayah yang masih kelemar maaf ya, tunjukkan kelaki-lakianmu. Ayo tunjukkan kelaki-lakianmu untuk sebagai pelindung keluarga. Namun bukan kemudian wah aku tak marah-marah dengan rakyat, jangan gitu. Langsung macak galak. Ya kayak seperti itu. Ya ini maksud saya, ini kasus banyak terjadi, banyak kajian seperti itu yang memunculkan kesimpulan seperti itu. Itu Mas. Oke. Nah, jadi tadi masalah saat ini sudah disampaikan juga beberapa contoh penyakitnya gitu Pak Afat. Nah kalau misalkan organ language nih Pak Afat, apa sih contoh penyakitnya seperti itu? Organ language adalah melihat organ tubuh ya manusia. Saya kok ngeruh kuai wong itu langsung rasanya muntah. Gitu. Wah kalau melihat seperti itu langsung merinding. Kalau saya melihat orang itu langsung rasanya jijik udah misalnya gitu. Nah ini adalah persepsi ya, maksudnya seseorang itu kalau melihat seseorang itu apakah karena maaf ya objeknya itu ya kelakuan irajero, kemudian apakah ya biasanya seperti biasanya. Tapi ingat, dia adalah makhluk Tuhan yang memang diciptakan seperti itu untuk menguji kamu apakah kamu berpersepsi positif atau negatif pada seseorang kan gitu. Nah, maksud saya tidak akan membahas objeknya, tapi subjeknya yang tadi itu yang organ orang kena penyakit fisik karena organ language tadi itu. Nah, ini sebagai contoh tadi itu adalah dia ketika dia ketemu seorang rasanya tuh karena mangkel atau apa, karena akhirnya mau muntah. Nah
ini yang terjadi, yang tadinya hanya berpikir akhirnya memuntah kan rasanya nek lah. Nah, ngurung-ngurung kena nek rasanya. Itu kan banyak terjadi seperti itu. Seperti kemudian. Nah, ini yang tidak dibolehkan seperti itu. Makanya ketika ketemu orang-orang yang tadinya seperti itu, ya kudu harusnya mindsetnya dirubah bahwa ternyata dia ini adalah sama-sama makhluk Tuhan yang tidak boleh seperti itu. Saya bersyukur saya tidak seperti dia kan gitu. Makanya akhirnya penyakit fisik yang muntah tadi akhirnya akan hilang gitu. Kemudian gini, ada orang pepatah Jawa mengatakan gini, saking jengeli sama orang, dadiyo godhong moh nyuwek ya. Dadiyo banyu moh nyeduk pun nyawuk. Sekarang pakai ceduk, pakai gayung. Nah, ini kan menunjukkan orang yang antipati dan jengkel pada seorang. Nah, kejengkelannya itu apa? Maksudnya dia kok jengkel pada orang yang seperti itu karena mungkin perangainya apa, itu sering terjadi. Orang yang jengkel atau sengit atau benci pada seorang kelakuannya apa, dia terbayang seperti itu, dia akan balik menjadi seperti itu. Seperti itu. Kalau itu kaitannya dengan kelakuan yang jelek, maka dia secara nggak langsung akan terprogram, terkopi akan seperti itu. Kemudian kalau kaitannya dengan dia kena penyakit, maka dia pun akan kena penyakit seperti itu. Maka ini adalah termasuk pikiran yang akhirnya menjadi penyakit fisik. Kemudian kadang ini awalnya mungkin karena dia nggak senang dengan orang yang sering berbicara ngelantur ya. Kan orang itu banyak sing kadang-kadang ada orang yang senangnya cerita ngalor ngidul, ngetan ngulon, munggah dhuwur. Kemudian kadang-kadang dia nek ngomong nyelekit ya. Nyelekit itu apa? Nyelekit lah. Nyelekit. Nah, kemudian dia menjustis dalam dirinya atau saya pusing kalau mendengarkan kata-katamu. Karena cerita budet yo jengkel dan macam-macam. Maka ketika saya pusing kalau dengar ocehanmu, ngomongmu, bicaramu, maka sama saja saya dengan memprogram seperti itu. Maka jangan heran terus kemudian orang yang seperti itu akan menjadi pusing betul. Itu nanti makanya pikiran itu jangan main dengan pikiran. Makanya biar tidak sakit ya ikhlas aja bahwa dia memang diciptakan seperti itu, ya udah anggap aja sebagai hiburan. Hiburan terpaksa. Jadi harus dikakak gitu ya. Tapi kalau mengatakan terpaksa, ya akhirnya jadilah seperti itu. Makanya kita harus memang harus ikhlas, harus bersabar bahwa itu adalah juga makhluk Tuhan. Ya biarkan aja lah dia seperti itu untuk mencari jati dirinya atau mencari apa. Memang ya dunia itu kan memang diciptakan oleh Tuhan itu kan ada baik ada buruk. Wong diciptakan neraka dan surga. Mosok diciptakan surga semua kan ya enggak kan. Ya sudah biarkan aja kan gitu. Biasa-biasa saja lah. Mungkin orang kalau sudah dalam rangka untuk menghindari penyakit yang muncul karena tadi itu pusing kalau muncul, ya mungkin dia ngomong agak ego sudah nggak penting. Misal dia ngomong nggak penting gitu aja. Karena kalau dianggap penting, maka akhirnya kita terpancing ocehannya dia dan akhirnya menjadi sakit gitu. Pak Fat, ini ada yang bertanya di WhatsApp Irama, langsung kita bacakan ya Pak. Selamat malam Pak, selamat malam Pak Fat. Izin bertanya dari Tiara. Benarkah jika kita marah selama 5 menit ini bisa menurunkan sistem imun kita selama 6 jam? Bagaimana cara kita bisa mengendalikan amarah? Terima kasih. Semoga kita semua diberikan kesehatan yang prima. Amin. Iya. Marah itu kan karena ada hak-hak kita itu yang diambil oleh yang dimarahi. Ya. Misalnya makan tempe tempe kurang bergengsi lah. Daging lah. Dagingnya 2, kemudian diambil 1 oleh temannya atau siapa. Kan kalau dia memang senang dengan daging mesti marah. Tapi kalau dia nggak senang ya udah ambil semua, nggak apa-apa lah. Misalnya nasi sama garam nggak apa-apa. Tapi Pak kan kurang ya Pak. Kurang. Tapi maksudnya kalau dia memang senang kemudian diambil kan berarti marah. Lah kemudian marah ini kan sekali lagi marah adalah karena haknya merasa diambil oleh orang lain, sehingga bagaimana caranya untuk menghilangkan marah? Ya yang pertama ikhlas,
haknya saya diambil, udah ikhlas lah. Wong itu juga semua adalah dunia ini milik Tuhan, saya pun juga milik Tuhan. Ya udah, mau diambil itu kan Tuhan mengambil itu lewat dia, lewat dia. Sebenarnya ini sebagai cara bahasa ini sebagai wasilah, sebagai perantara. Ya sudah, biarin aja, ikhlas. Nah, ketika bisa mengikhlaskan, maka marahnya akan hilang, Kemudian kalau masih sulit untuk bisa mengikhlaskan, ya saya sering mengatakan dengan teknik lucu. Gimana tuh, Pak? Teknik lucu. Makan, katakan misalnya tadi makan, kemudian dia dagingnya dua potong besar-besar sama, kemudian dia juga dapat 2, yang dia juga dapat 2, kemudian kok diambil 1, berarti kan dia dapat 3, dia 1, lucu, sudah bagi 2 kok diambil. Lucu lah. Orang mengatakan lucu akan marah apa senyum apa tertawa? Pasti tertawa. Wah, lucu. Nah, ketika seperti ini maka marahnya akan hilang, hilang. Nah, kemudian kalau seandainya terjadi seperti itu bisa dengan teknik syukur. Daging 2, kemudian ambil 1. Syukur masih diambil 1. Coba kalau semuanya. Ini tetap kita dalam keadaan nyaman. Betul, itu tadi disampaikan 5 menit pertama akan berdampak pada 6 selanjutnya. Nah, ini memang makanya kan ini contoh ketika seseorang itu masuk ke rumah, kemudian rumah itu berantakan, biasanya kan orang itu akan walaupun dengan tidak katakan rumah ngopo misalnya nggak nyapu, itu hanya diam aja. Biasanya bapak-bapak yang bilang kalau mak-mak bilang wah. Betul. Diam aja. Tapi kan itu sama sebetulnya sama marahnya. Lah, kemudian ketika marah, ya ini akan terjadi banyak ketidaknyamanan selama 6 jam selanjutnya. Berarti 6 menit atau 5 menit pertama akan berdampak semuanya. Makanya ini tips bagi seseorang, baik laki-laki maupun perempuan atau anak, apa orang tua, tapi hanya anak kadang-kadang kurang paham. Tadi sebelum masuk, apakah dia dari pasar, apa dari kerja, atau dari permasalahan pokoknya masalah-masalah yang dari rumah, dari luar rumah, maksudnya masalah tadi harus dibuang jauh-jauh hal yang negatif tadi itu. Nah, salah satunya kalau masih di tubuh kita, beban kita itu adalah dengan cara menggroundkan. Makanya kalau rumah itu kan ada kesetnya ada keset. Nah, itu kita keset kakinya tapi sambil hentak-hentak atau kecil-kecil gitu. Nah, itu dengan pikiran bahwa semua masalah akan saya masukkan, saya groundkan ke dalam bumi gitu. Lah, ketika masuk kemudian kan sudah emosinya sudah stabil, sehingga ketika melihat berantakan, kok berantakan, ya mungkin karena istri nggak sempat karena masak kemudian ngasuh anak yang kecil-kecil misalnya. Jadi pikirnya selalu positif. Kemudian masih misalnya berantakan, mungkin tadi sebelumnya sudah rapi karena anaknya masih kecil, kemudian diobrak-abrik lagi misalnya. Atau mungkin karena tadi karena masih nyuci ternyata belum sempat, kok saya mestinya pulangnya nanti, kok pulangnya sekarang, sehingga belum siap rumah misalnya. Jadi itulah hal yang sifatnya marah memang harus dibuang. Dan kalau marah ini saya sering menyampaikan, orang marah itu adalah detak jantungnya lebih cepat. Ketika lebih cepat, maka nanti akan tensinya naik. Ketika marahnya terus dipelihara, nanti akan penyakit hipertensi. Ketika hipertensi terus-terusan, nanti akan banyak penyakit mulai ginjal, kemudian penyakit dan lain-lain. Ini awalnya dari marah. Ini termasuk juga dari faktor penyakit psikomotis, somatis itu yang karena pikiran menjadi penyakit fisik. Ya, terima kasih dari pertanyaan tadi Mbak siapa tadi? Tadi Mbak Tira. Mbak Tira ya. Oke. Nah, Pak Afat, kita masuk ke pencegahan penyakit psikosomatis, Pak Afat. Mungkin bisa sampaikan tuh beberapa pencegahan dari penyakit psikosomatis ini sendiri, monggo Pak Afat. Ya. Dari penyakit-penyakit tadi itu kan bahwa semuanya awalnya dari persepsi atau pikiran kita yang negatif. Dan juga ada sugesti, apakah itu sugesti dari diri, apakah dari orang lain, atau pengalaman yang lain. Nah, ini pertama
kalau ini berkaitan dengan kesalahan orang lain kepada seseorang atau kita lah katakanlah, itu kita mendoakan, kita doakan kepada mereka yang berbuat sehingga kita marah atau menjadikan apa, itu kita doakan kepada mereka untuk berbuat yang lebih baik lah, lebih baik bla 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 bla. Nah, kemudian kalau ini berkaitan dengan kita yang salah kepada orang lain, maka kita minta maaf. Kita minta maaf ya, tadi saya kok gini ini. Kalau ini dalam batin, kalau saya nggak minta maaf, saya yang rugi. Makanya minta maaf saja, minta maaf. Kemudian berkaitan dengan minta maaf itu tidak hanya kepada orang lain, tapi juga pada diri kita sendiri. Bagian-bagian tubuh tadi itu. Ya, tadi yang pengalaman masa lalu itu. Yang akhirnya tidak berfungsi tadi itu, kelaki-lakiannya yang tadinya ada dihukum gara-gara kamu, akhirnya kan juga kemudian dihukum, dia benar-benar terhukum, akhirnya nggak berfungsi. Itu kan bagian tubuh. Nah, ini terjadi seperti itu ya, tekniknya ya minta maaf ya, kamu kok berkelakuan seperti itu, ya akhirnya seperti itu, ya udahlah, itu karena udah menjadi kepastian alam kalau orang sekuler. Tapi kalau seorang religius ya itu adalah takdir. Tapi takdir kok jelek ya, seakan-akan Tuhan itu jelek. Ya udah, tapi apapun yang sudah terjadi ya kita kemudian ini minta maaf atas kelakuan bagian tubuh itu yang cetok itu, akhirnya menjadi seperti itu. Kemudian dengan seperti itu insya Allah nanti akan berfungsi lagi kan, berfungsi lagi. Nah, kemudian yang ketiga adalah bersyukur bahwa di antara kekurangan itu tadi kan pasti ada kelebihan masih. Walaupun katakanlah sejelek apapun sesuatu hal, pasti ada sisi baiknya. Sebaliknya kadang-kadang sebaik-baiknya apa, ada sesuatu hal yang kecil ada jeleknya. Namun apakah itu yang jelek itu lebih besar atau lebih kecil, maka kita tetap ada baiknya, maka ketika ada kebaikan kita bersyukur. Nah, dengan syukur yang jelek itu nanti diikhlaskan, kemudian sehingga hal-hal yang bersifat akhirnya memunculkan penyakit fisik ini tidak terjadi. Nah, sekali lagi pencegahan penyakit dengan kekuatan pikiran ini yang tadi sampaikan adalah banyak hal yang itu terjadi sehingga jangan sampai terjadi seperti itu. Maksud saya gini, tadi yang tadi sampaikan adalah kejadian penyakit fisik, karena seperti itu akan menjadi fisik, maka biar tidak terjadi ya jangan dilaksanakan gitu loh, maksudnya kerjaan itu. Nah, kalau sudah terjadi ya sudahlah, kita mendoakan apakah kepada orang atau bagian, kemudian minta maaf kalau itu berkaitan dengan kesalahan dari pribadi yang menjadi sakit, kemudian bersyukur apapun sudah masih banyak nikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Pak Wat, mungkin sebelum masuk ke segmen terakhir bisa sampaikan untuk closing statementnya dari tema kita pada malam hari ini, monggo Pak. Ya. Para pendengar yang budiman, pikiran dan emosi ternyata luar biasa kekuatannya. Tadi seseorang ini bahkan ada penelitian penyakit itu 80% itu adalah dari psikosomatik. Tadi penyakit yang dari pikiran. Yang 20% atau lebih sedikit lah ada karena faktor organis tadi itu. Makanya biar kita selalu agar sehat, gunakanlah pikiran kita, emosi kita selalu hal yang positif. Pikiran digunakan untuk hal yang positif, jangan pernah negatif. Perasaan pun juga gitu. Kalau orang Jawa mengatakan hati yang empuk, yang jangan hati yang atos, karena dengan empuk, dengan halus, maka orang itu akan selalu menjadi sehat. Dan sekali lagi, kekuatan pikiran sangat-sangat kuat untuk menjaga penyakit dari penyakit fisik. Namun saya pun tidak akan, maksudnya saya pun tetap merekomendasi bagi orang yang sudah terlanjur dengan penyakit fisiknya, tetap saran untuk tetap berobat secara medis, apakah dokter atau perawat dan lain-lain. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Fatur Rahman yang sudah hadir dan juga memberikan kita tema-tema pada malam hari ini, yaitu pencegahan penyakit dengan kekuatan pikiran ya. Dan untuk pendengar nanti tayangan ini bisa disimak ulang di YouTube Irama FM. Jadi buat yang belum subscribe bisa langsung subscribe aja di YouTube-nya di LPPL Radio Irama FM Purworejo. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Fatur Rahman untuk tema kita pada malam hari ini, dan untuk para pendengar juga jangan dilewatkan karena setelah ini akan kembali hadir saya Dani Damara dalam Harmoni Keroncong. Pastikan untuk menyatu bersama di Irama FM.